Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Dwi Pamungkas. Saya akan mempresentasikan jurnal pengembangan sistem informasi System Development. Judul jurnal penggunaan metode waterfall dalam rancang bangun sistem informasi penjualan. Abstrak. Bidang usaha penjualan memang sangat menarik untuk ditekuni, tapi masyarakat luas juga berusaha keras mengembangkan usaha di dalam bidang ini. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kesalahan pencatatan data, pencarian data terlalu lama, dan keterlambatan dalam pembuatan laporan, serta data yang dihasilkan tidak akurat. Salah satu contoh pembahasan di sini adalah toko Fadil Genteng Bogor, karena toko ini memiliki usaha penjualan yang perkembangannya bagus dan sangat membutuhkan sekali adanya sistem informasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya rancang bangun sistem informasi penjualan untuk dapat diterapkan di toko tersebut dengan menggunakan NetBeans dan database MySQL. Metode yang digunakan dalam rancang bangun sistem ini menggunakan waterfall. Dengan penggunaan metode ini, maka akan lebih mempermudah dalam pembuatan rancang bangun sistem penjualan, terutama pada toko Fadil Genteng Bogor, sehingga permasalahan yang dihadapi dapat teratasi. Pendahuluan. Penjualan merupakan salah satu komponen yang penting dalam operasional sebuah perusahaan, sehingga perusahaan harus dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Sistem penjualan adalah sistem yang melibatkan sumber daya dalam suatu organisasi, prosedur, data, serta sarana pendukung untuk mengoperasikan sistem penjualan, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pihak manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu teknologi yang memberikan kemudahan dalam kegiatan penjualan dan pengolahan data. Untuk mengatasi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi pada toko Fadil Bogor ini, diperlukan adanya pembangunan atau pengembangan terhadap sistem informasi penjualan yang berjalan pada saat ini. Hal ini bertujuan supaya sistem baru yang nantinya diterapkan dalam toko Fadil ini bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada para pelanggan, meningkatkan kinerja dari pengolahan data, serta bisa menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat dan akurat. Proses membangun perangkat lunak komputer dan sistem informasi selalu ditentukan oleh metodologi pengembangan yang berbeda. Metodologi pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai suatu proses membuat perangkat lunak yang baru atau hanya memperbaiki perangkat lunak yang sudah ada. Oleh karena itu, diperlukan pemilihan metode dan model yang tepat dalam analisa perancangan dan implementasinya, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang bagus dan bermanfaat. Penerapan sistem tidak hanya bergantung pada model dan fitur-fitur dari perangkat lunak serta bahasa pemrograman yang digunakan, tetapi harus memperhatikan model yang tepat dan penerapannya sehingga apa yang menjadi tujuan utama bisa tercapai. SDLC atau Software Development Life Cycle, atau sering disebut juga System Development Life Cycle, adalah proses pengembangan atau mengubah suatu sistem perangkat lunak dengan menggunakan model-model dan metodologi yang digunakan
orang untuk mengembangkan sistem-sistem perangkat lunak sebelumnya berdasarkan best practice atau cara-cara yang sudah teruji dengan baik. Hal ini sama seperti dengan membuat perangkat lunak memilih daur tahap yang dilalui agar menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Beberapa metode SDLC seperti metode waterfall, metode prototipe, metode RAD, atau metode iteratif dan model spiral. Metode waterfall dipilih sebagai alat bantu atau tools dalam rancang bangun sistem UML. Unified Modeling Language adalah standarisasi internasional untuk notasi dalam bentuk grafik yang menjelaskan tentang analisis dan desain perangkat lunak yang dikembangkan dengan pemrograman berorientasi objek. Metode penelitian. Penelitian dapat memilih jenis metode dalam melaksanakan penelitian. Metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur alat serta desain penelitian yang digunakan. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah dengan metode SDLC, yaitu waterfall mode. Disebut dengan waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh, tahap desain harus menunggu selesai tahap sebelumnya, yaitu tahap rekrutmen. Model air terjun waterfall menyediakan pendekatan alur hidup perangkat lunak secara sekuensial atau terurut, dimulai dari analisis, desain, pengemodian, pengujian, dan tahap pendukung. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif untuk spesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti yang dibutuhkan oleh user. Desain perangkat lunak adalah proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak, termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, dan prosedur pengkodean. Pembuatan kode program. Desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian fokus kepada perangkat lunak secara logis dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji untuk meminimalisir error dan keluaran harus sesuai. Pemilihan cara pengujian dilakukan dengan menggunakan data-data yang sering digunakan untuk pengolahan data, mulai dari data operasional dan input output, pendukung, atau pemeliharaan. Dikarenakan adanya perubahan ketika sudah dikirimkan ke user, perubahan dapat terjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian, dan perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Hasil dan pembahasan proses bisnis. Sistem penjualan tunai pada toko Fadil Genteng Bogor adalah proses pemesanan barang.
proses pembayaran, proses pembuatan laporan. Analisa berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat digambarkan mengenai analisa kebutuhan yang diperlukan dalam merancang bangun sistem penjualan. Dalam hal ini, ada toko Fadil Genteng Bogor dalam diagram user case sebagai berikut. Desain database. Pembuatan desain database diilustrasikan dalam bentuk ERD dan LRS. Adapun ERD dan LRS untuk rancang bangun sistem penjualan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah ditentukan di atas sebagai berikut. ERD merupakan suatu bentuk hubungan kegiatan di dalam sistem yang berkaitan langsung dengan mempunyai fungsi di dalam proses tersebut. Dalam ERD tersebut terdiri dari 8 entitas, yaitu entitas pelanggan, pemesanan, detail pemesanan, barang, pembayaran, surat jalan, detail surat jalan, dan user. Entitas user ini sebagai penggunaan sistemnya. LRS merupakan representasi dari pembuatan ERD, di mana setiap entitas dalam ERD akan berubah menjadi kotak atau tabel. LRS ini menggambarkan tabel-tabel yang digunakan dalam pembuatan aplikasi programnya. Setiap tabel terdiri dari atribut yang sudah diterapkan primary key maupun foreign key-nya. Pengkodean. Dalam tahap ini dilakukan penulisan kode program dengan menggunakan bahasa pemrograman NetBeans dan MySQL. Untuk pembuatan database-nya, adapun kode yang dibuat adalah kode user, kode barang, kode pelanggan, kode pemesanan, kode pembayaran, dan kode surat jalan. Pengujian. Setelah tahap desain dan pengkodean telah selesai, maka dilakukan pengujian atau testing program untuk melihat apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan, baik mengenai input atau output yang dihasilkan. Apa masih ada kesalahan dalam programnya sehingga nantinya aplikasi penjualan ini bisa implementasikan pada toko Fadil Genteng Bogor. Untuk lebih detailnya, dalam pengujian ini menggunakan metode black box artinya menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksud untuk mengetahui fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Berikut contoh hasil pengujian untuk login. Pendukung atau perawatan. Pada tahap ini dilakukan perawatan sistem secara periodik dengan cara mengevaluasi pada sistem yang baru implementasikan apakah masih ada kekurangan atau kelemahan terhadap sistem barunya, sehingga ada evaluasi. Ini diharapkan semakin memperbaiki kinerja dari sistem, terutama pada sistem penjualan di toko Fadil Genteng Bogor. Kesimpulannya, penjualan merupakan salah satu komponen penting dalam organisasi.
atau perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga diperlukan suatu sistem yang baik dalam pengolahan data. Sistem berkomputerisasi merupakan pilihan yang tepat untuk diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Dibanding dengan sistem konvensional, banyak permasalahan yang timbul dengan masih banyak sistem konvensional. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kinerja organisasi atau perusahaan, terutama dalam penjualan. Cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.